Semua siswa mengubah gaya rambut mereka sebelum masuk sekolah. Mereka akan mengunci tangan dan kaki siswa, lalu memasang pengering rambut di kepala mereka. Asap-asap biru muncul, rambut coklat tua gadis ini telah berubah menjadi rambut pirang keriting. Itu sebabnya semua siswa di sekolah memiliki gaya rambut yang sama. Lebih aneh lagi, di sekolah khusus perempuan ini, semua orang setelah masuk sekolah, mereka semua menjadi gadis yang patuh. Pada hari pertama sekolah, Veronica ingin melarikan diri. Lagi pula, rahasia apa yang disembunyikan tempat ini? Veronica adalah gadis pemberontak, jadi orang tuanya mengirimnya ke sekolah ini untuk berubah. Ada aturan yang sangat aneh di sini, tidak mendengarkan musik. Sekolah dimulai jam 5 pagi, semua siswa harus memiliki gaya rambut yang sama. Veronica merasa tidak normal sehingga dia ingin melarikan diri dari sekolah di malam hari. Tapi pemeriksaan keamanan sangat ketat, sulit untuk melarikan diri. Pada saat itu, Claire memanggilnya kembali, mengatakan bahwa semua siswa di sini telah dicuci otaknya. Karena dia memiliki luka di kepalanya. Ada perisai logam di dalamnya, jadi itu tidak dicuci otak. Claire mengajak Veronica untuk melihat seluruh proses penataan rambut. Ketika selesai, para siswa akan benar-benar berubah seolah-olah mereka menjadi orang yang lain. Claire sukarela untuk membantu Veronica melarikan diri dari sekolah aneh ini. Keesokan harinya, kepala sekolah Genevieve memanggil Veronica ke kantornya. Untuk bersiap menata rambutnya di malam hari. Waktunya terlalu singkat, Veronica bergegas mencari Claire. Tetapi mengetahui bahwa Claire juga telah berubah menjadi gadis yang patuh. Tadi malam, setelah kedua gadis itu berpisah, Genevieve tahu ada perisai logam di kepala Claire, jadi sudah mencuci otaknya lagi. Makan malam tiba dengan sangat cepat, Veronica sangat ketakutan tetapi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sebelum pergi, dia memberi teman sekamarnya pembicara favoritnya. Gadis yang mendengarkan musik itu langsung memeluk kepalanya dan berteriak kesakitan. Veronica buru-buru mematikan speaker, tetapi keajaiban terjadi. "Siapa kamu? Kenapa rambutku terlihat seperti ini?" Veronica terkejut menemukan bahwa musik membuat teman sekamarnya kembali normal. Jadi dia membuat rencana. Mengganggu Genevieve, biarkan dia membawanya keluar dari gedung pengajaran. Kemudian, Veronica memberi isyarat. Teman sekamar yang berdiri di ruang kepala sekolah mulai memainkan musik melalui pengeras suara. Musik merangsang otak semua siswa. Bantu mereka kembali normal, seperti semula. Anak-anak bisa memberontak sekalipun. Tapi jangan gunakan cara cuci otak untuk melatih mereka. Tapi butuh banyak waktu untuk mengajar dan membimbing mereka ke arah yang benar. Gunakan semprotan untuk mewarnai rambutnya hitam, menghaluskan kuku. Itu yang Fiona lakukan setiap hari sebelum berangkat sekolah. Dia melakukannya untuk berbaur dengan siswa lain di sekolah manusia. Fiona memiliki mata ungu, kuku panjang, dan makan laba-laba besar untuk sarapan. Karena dia penyihir. Suatu hari, Hot Boy di sekolah mengundang Fiona untuk ikut pesta dansa. Kata kucingnya, "Aku dapat membantu kamu menghancurkan anak ini." Fiona hanya menjentikkan jarinya dan menyuruhnya pergi. Ketika dia mendengar Hot Boy mengundangnya ke pesta, dia sangat senang sehingga dia hampir terbang. Ketika dia sampai di rumah, tiba-tiba muncul tornado ungu kecil. Sebagai sepupu penyihir yang datang berkunjung, dia juga ingin pergi ke sekolah dengan Fiona. Fiona memiliki firasat buruk, karena sepupunya adalah seseorang yang selalu bertindak sangat terbuka. Dia tidak pernah bermaksud menyembunyikan identitasnya. Seperti pikirannya, ketika dia pergi ke sekolah, dia terus menunjukkan sihirnya kepada semua orang. Bahkan membawa tas tanpa dasar, untuk menampung segala di dunia. Sepupu mengeluarkan tongkat Fiona. Tapi Fiona tidak ingin menggunakan sihir jadi dia menyimpannya di lemari. Teman Luna melihat bahwa lemari tidak ditutup. Sepupu tidak hanya menggunakan sihir secara sembarangan di sekolah. Dia juga mengutuk orang lain, membuat Fiona marah dan mencela. Di pesta dansa, semua orang tenggelam dalam musik. Pada saat ini, Luna memegang tongkat Fiona. Menyebabkan aula muncul dalam kabut besar. Dari sana jatuh kecoa yang tak terhitung jumlahnya yang membuat semua orang takut. Teman-teman curiga ini dilakukan oleh Fiona, dia hanya bisa pergi dengan hati yang hancur. Pada saat itu, sepupunya datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia memahami tekanan Fiona, dan dengan tulus meminta maaf padanya. Sepupu bahkan mendorong Fiona untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Mereka kembali ke aula bersama. Teman satu persatu datang untuk meminta maaf kepada Fiona karena meragukannya, kesalahpahaman itu selesai. Fiona memanggil tongkatnya kembali, semua orang tahu bahwa hujan kecoa disebabkan oleh Luna. Fiona tidak mengajari Luna, tapi hanya mengembalikan semuanya seperti semula.
Membuat aula lebih berkilau dari sebelumnya, semua orang tenggelam dalam musik. Ketika pesta berakhir, hot boy itu juga mengungkapkan kepada Fiona bahwa dia adalah seorang vampir. Mereka duduk di sapu bersama, bahagia bersama. Siswa ini baru saja masuk sekolah. Kepala sekolah harus segera membunyikan alarm. Mendengar bel berbunyi, semua siswa lari ketakutan. Dia penjahat nomor 1 di kota ini. Dia bahkan tidak pernah melihat mobil ketika dia menyeberang jalan, karena tidak ada yang berani menabraknya. Hari demi hari, berjalan di sekitar kota membuat kerusuhan, tidak ada yang berani melawannya. Ketika anjing melihatnya, dia menggonggong tanpa henti, tetapi dia mengoreksinya bahkan lebih keras daripada seekor anjing. Namanya Trevor, hidung teman dipatah oleh dia di jam kelas olahraga. Orang tua bocah itu dipukuli untuk mengadu ke sekolah, tetapi disarankan untuk mengabaikannya. Bukan hanya sekolah ini yang dibiayai oleh keluarganya. Tapi baik pekerjaan dan rumah yang mereka tinggali, adalah milik keluarganya juga. Jika mereka menyinggung Trevor, mereka mungkin harus pergi ke jalan untuk hidup. Suatu hari, seorang siswa pindahan baru datang. Trevor melihatnya kurus dan lemah, dia sangat bersemangat. Ada target baru untuk dibully. Semua orang menyarankan siswa baru Evan untuk mengambil jalan memutar untuk menghindari nasib buruk. Tapi apa yang akan terjadi. Trevor memaksa Evan untuk membuang semua ada di dalam tas sekolahnya, tapi dia tidak takut sama sekali. Tidak. Begitu dia selesai berbicara, semua orang takut untuk menonton, hasilnya seperti yang dipikirkan semua orang. Keesokan harinya, nenek Evan membawanya ke rumah Trevor untuk bertanya. Ayahku adalah pemilik kota ini. Pergi dari rumahku. Sebelum aku melakukan sesuatu yang buruk padamu. Wanita tua itu menggumamkan mantra, langit tiba-tiba menjadi gelap, angin kencang naik. Trevor takut untuk pertama kalinya. Aku sudah memperingatkan kamu. Meski begitu, dia masih tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Ketika dia bangun keesokan harinya, Trevor menemukan bahwa tubuhnya telah menyusut lagi. Anda pikir itu karena kutukan wanita tua kemarin. Jadi dia segera berlari keluar rumah untuk mencari Evan untuk membantunya. Namun, orang-orang yang dibully oleh dia sebelumnya. Mereka semua ingin menghentikannya dan berkelahi, bahkan anjing awal film. Trevor pergi ke sekolah untuk mencari Evan, dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya lagi, siap untuk dipukul. Pada saat itu Evan keluar dari belakang. Jika kita melakukan itu, dia tidak sama seperti sebelumnya. Sesampainya di rumah Evan, Trevor memohon untuk kembali ke wujud aslinya. Dan berjanji untuk tidak melakukan hal buruk lagi. Evan setuju untuk memaafkan, wanita tua itu melantunkan mantra. Ketika kamu bangun di pagi besok, kamu akan dikembalikan ke bentuk lamamu. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan, Trevor kembali. Saatnya balas dendam. Dia berjalan ke sekolah dengan marah, masih bertingkah seperti bajingan seperti sebelumnya. Tapi seseorang memanggilnya kembali, itu adalah ayahnya. Dia menyuruh Trevor untuk memakai sarung tangannya dan segera mulai bekerja. Hidupnya ditukar dengan Evan, pemenang terakhir adalah Evan.